Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita membahas tentang bagaimana kita sholat dengan benar. Dan insya Allah di kesempatan kali ini, sesuai dengan apa yang kemarin kita rencanakan, bahwa kita akan membahas tentang bagaimana cara menghadap kiblat yang benar. Insya Allah kita akan mengambil pelajaran dari buku yang berjudul Tafsir Ayatil Ahkam, tafsir tentang ayat-ayat hukum. Yang akan kita bahas adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 142 sampai 145. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim." Sampai di akhir ayat 145. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membaca tentang sababun nuzul dari ayat ini. Saya membawa textbook yang asli dan nanti saya akan bukakan untuk para jamaah yang ada di layar ya. Kita akan membaca tafsir dari ayat ini. Surat Al-Baqarah ayat atau yang berada di juz 2. Ini di halaman, karena beda antara halaman cetakan yang saya bawa dengan yang saya download ya. Allah Subhanahu wa taala membahas tentang perubahan arah kiblat yang pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi perubahan arah kiblat, maka as-sufaha, orang-orang yang bodoh, mereka berkomentar, "Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha." Apa yang menyebabkan Nabi Muhammad itu berubah arah kiblatnya? Kita lihat di makna al-ijmali. Saya bacakan. Yaqulullahu jalla thana'uhu ma makna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini tentang tafsir global dari ayat. Orang-orang bodoh di kalangan manusia, mereka adalah Yahudi, musyrikin, dan orang-orang munafik yang merupakan ahlud dhalal, orang-orang yang sesat. Mereka mengatakan, ma sarafahum wa hawwalahum 'anil qiblati allati kanu yatawajjahuna ilaiha. Apa yang menyebabkan mereka itu, kaum muslimin, mengubah arah kiblatnya yang sebelumnya mereka menghadap ke Baitul Maqdis, yang itu merupakan kiblat para nabi dan para rasul sebelum mereka. Qul lahum ya Muhammad, karena itu sampaikan kepada mereka wahai Muhammad, lillahil masyriq wal maghrib. Timur, barat, utara, selatan itu milik Allah. Semua arah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yatasarrafu fi mulkihi kaifa syaa. Dia berhak untuk mengatur kerajaannya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Yang tentu saja ala ma taqtadihi hikmatuhul balighah. Sesuai dengan hikmah yang sempurna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahdi man yasha, Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki di antara hambanya kepada jalan yang lurus yang mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa kama hadainakum ayyuhal mu'minun, sebagaimana Allah telah memberikan hidayah kepada kalian wahai orang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala juga khususkan untuk kalian hidayah berupa kiblatnya Ibrahim alaihissalatu wassalam.
Demikian pula aku lebihkan untuk kalian di atas umat-umat sebelum kalian. Faja'alnakum ummatan udulan khiyaran, maka aku jadikan kalian sebagai umat pertengahan, pilihan. Litashhadu lil anbiya'i yaumal qiyamah ala umamihim, agar kalian menjadi saksi pada hari kiamat untuk perbuatan yang dilakukan oleh para umat nabi-nabi sebelum kalian. Bahwa mereka telah menyampaikan risalah kepada kalian. Dan nanti Rasul SAW akan menjadi saksi bagi kalian. Saksi untuk tingkatan iman dan al-ittiba, pengakuan kalian dalam mengikuti Rasulullah SAW terhadap risalah agama yang lurus ini. Lalu beliau melanjutkan, "Wama amarnaka bittahawuli anil qiblah." Dan aku tidaklah memerintahkan kalian untuk mengubah arah kiblat allati kunta 'alaiha, dari kiblat sebelumnya yaitu ke arah Baitul Maqdis, diubah ke arah Ka'bah, agar illa liyatabayyana lin-nasi ats-tsabit, agar menjadi jelas bagi manusia siapakah orang yang imannya itu kuat sehingga dia tidak terpengaruh dengan al-mutasyakkik fi dini, orang-orang yang masih ragu dalam agamanya, di mana mereka selalu diterpa dengan angin syubhat, ya. Mereka selalu terpengaruh dengan syubhat yang itu dihembuskan oleh musuh-musuh agama. Ada yang menjadi munafik, ada yang jadi kafir, ada yang murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena syubhat. Dan wa makana Allahu liyudhi'a salatakum, dan Allah taala tidak menyia-nyiakan salat kalian. Sehingga ketika arah kiblat itu diubah oleh Allah, di Madinah itu geger. Di Madinah geger. Yang sebelumnya Nabi SAW menghadap ke arah Baitul Maqdis, kurang lebih selama 6 bulan beliau menghadap ke arah utara waktu sholat. Tiba-tiba diubah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berubah ke arah selatan, sehingga geger di Madinah. Dan itu dipermasalahkan dan dibesar-besarkan oleh orang Yahudi dan orang-orang munafik, yang mereka, orang-orang munafik itu adalah orang yang lemah hatinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan siapakah orang yang mukmin sejati, yang dia mau mengikuti Nabi SAW pasrah bongkoan apapun yang terjadi. Lalu muncul pertanyaan di tengah mereka, kemudian bagaimana dengan keluarga kami yang sudah meninggal sebelum kiblat itu diubah? Karena ada beberapa orang yang sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis sampai dia mati sebelum ada perubahan kiblat. Maka Allah tegaskan di ayat lanjutannya, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian, maksudnya adalah salat kalian. Iman di sini maknanya adalah salat. Coba kita buka surat Al-Baqarah. Ayat 143. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di Al-Baqarah ayat 143 ya, mulai dari 143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Jadi setelah Allah perintahkan kaum muslimin untuk menghadap ke arah kiblat, Allah jelaskan, wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha, dan tidaklah aku jadikan kiblat kunta 'alaiha yang dulu kalian arahkan ketika kalian salat, illa lina'lam, selain agar kami mengetahui mayyattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibai, siapa yang jujur imannya sehingga dia mau mengikuti Rasul apapun yang terjadi,
dengan orang yang dia murtad, balik arah. Wa in kanat lakabiratan, meskipun itu berat, illa 'alal ladzina hadallah, kecuali bagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Sehingga bikin geger itu sampai ada sebagian orang yang menyatakan saya benci Islam, tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Kenapa? Ini kok pelintat-pelintut ya, nggak konsisten. Sholat awalnya menghadap ke utara, sekarang diubah menghadap ke selatan. Maka menjadi jelas perbedaan mereka yang mau mengikuti Nabi SAW secara maksimal dengan mereka yang mengikuti Nabi SAW tapi setengah-setengah. Lalu muncul pertanyaan di kalangan para sahabat. Kemudian bagaimana dengan nasib para keluarga kami yang mereka sudah mati sebelum arah kiblat itu diubah? Allah Subhanahu wa taala jelaskan, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Dan iman di sini maknanya adalah salat kalian. Karena salat itu bagian dari iman. Sehingga langsung di sini penulis menafsirkan, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a salatakum. Innallaha rahim bi ibadi." Allah sangat penyayang dengan hambanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menguji mereka untuk menyia-nyiakan amal mereka. Namun Allah akan berikan balasan yang terbaik bagi mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Kami telah melihat kamu itu bolak-balik melihat ke arah atas. "Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Maka akan aku hadapkan kamu ke arah kiblat yang kamu sukai. "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Selanjutnya hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Baik. Kita lihat tafsirnya. Katsiran ma ra'aina taraddudu basaraka ya Muhammad jihatas sama. Aku melihat kamu, banyak sekali melihat kamu sering dongak ke arah langit, sering melihat ke arah atas untuk menunggu wahyu dan berharap agar diubah arah kiblat. Maka Allah Subhanahu wa taala janjikan akan aku alihkan arah kiblat itu. Wala nuwajjihannaka ila kiblatin tuhibbuha. Akan aku arahkan kiblat itu ke arah yang engkau sukai. Karena itu hadapkanlah ketika kamu sholat ke arah Masjidil Haram. Sehingga permintaan perubahan arah kiblat itu harapan dari Nabi SAW. Ketika kaum muslimin menghadap ke arah Baitul Maqdis, pada saat beliau berada di kota Madinah, orang-orang Yahudi komentar, Muhammad itu pengikut kami. Agama kami mengajarkan ketika sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Agamanya Muhammad mengajarkan seperti itu pula. Dan mereka ikut-ikutan kami. Dan mendengar komentar-komentar yang semisal, membuat Nabi SAW berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengalihkan arah kiblat bukan ke Baitul Maqdis tapi ke Baitullah di Ka'bah. Mengalihkan arah kiblat ke arah Ka'bah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala alihkan kiblat itu ke arah Ka'bah. Yang itu merupakan kiblat kaum muslimin sebelum hijrah dan kiblat Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan ahlu kitab mereka mengetahui anna dzalika tawalli syatral Masjidil Haram huwal haq. Ahlu kitab mengetahui, Yahudi dan Nasrani mengetahui, menghadap ke arah Masjidil Haram itulah yang benar, yang diturunkan kepada Nabi SAW. Tapi mereka bikin geger di afal muslimin, orang-orang mukmin yang lemah iman, agar membuat ragu agamanya. Dengan menyebarkan syubhat dan kebatilan dengan cara Muhammad itu nggak konsisten. Arah kiblat aja diubah. Apalagi nanti yang lain, agamamu bisa berubah-ubah. Dan membuat sebagian orang tadi ragu terhadap imannya.
Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai terhadap apa yang mereka kerjakan. Baik. Coba kita baca sababun nuzul dari ayat ini. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Al-Barra bin Azib, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana awwala ma nazala al-Madinah. Pertama kali ketika beliau singgah di Madinah, nazala ala akhwalihi minal ansar. Beliau singgah di rumah akhwal beliau. Akhwal itu saudara dari ibu. Akhwal itu keluarga dari ibu, ya, dari jalur ibu, namanya akhwal. Karena dulu kakek Nabi SAW, kakek buyut beliau yang bernama Hashim itu menikah dengan wanita Ansor. Lalu Hashim meninggal di sana, di Madinah. Dan Nabi SAW punya keluarga dari nenek buyutnya ini yang merupakan wanita Ansor. Kemudian kata Al-Barra bin Azib, wa annahu shalla ila Baitul Maqdis. Dan Nabi SAW salat ke arah Baitul Maqdis sittata asyara syahron, selama 16 bulan. Salat menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 16 bulan. Wa kana yu'jibu an takuna qiblatuhu ilal bait. Tapi beliau ingin agar kiblatnya itu ke arah Ka'bah. Dan pertama kali sholat yang beliau lakukan adalah sholat asar dan sholat bersama sekelompok orang. Fa kharaja rajulun mimman kana shalla ma'ahu. Lalu jadi setelah terjadi perubahan kiblat dari arah Baitul Maqdis ke arah Mekah, pertama kali sholat yang dikerjakan Nabi SAW setelah perubahan kiblat itu adalah sholat asar. Selesai sholat asar, ada salah satu jamaah yang pulang. Lalu famarra, lalu mereka melewati ala ahlil masjid wahum raki'un. Sahabat yang pulang ini melewati ada orang yang sedang sholat di masjid selain Masjid Nabawi. Di posisi mereka sedang ruku. Di posisi mereka sedang ruku. Jadi Nabi SAW mendapatkan wahyu, terjadi perubahan arah kiblat. Lalu beliau ngimami sholat asar. Pertama kali mereka sholat menghadap ke arah Ka'bah, menghadap ke arah Mekah. Selesai sholat, salah satu jamaah pulang. Di perjalanan dia melewati ada masjid yang jamaahnya sedang sholat asar dan dalam posisi ruku. Karena di masjid ini belum tahu perubahan, maka mereka sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Faqala, maka sahabat tadi meneriakkan, Ashhadu billah, laqad shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qibala Makkah. Aku jadikan Allah sebagai saksi. Aku telah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah Mekah. Fadaru kamahum qibalal bait. Maka mereka pun berputar, ya. Mereka pun berputar dengan posisi ruku, kamahum, sebagaimana posisi mereka. Mereka pun berputar dengan posisi ruku, qibalal bait, ke arah Ka'bah. Sehingga Anda bisa bayangkan, ya, secara peta posisi, ya, secara peta posisi ini utara. Ya. Di sini Madinah. Mekah di mana? Di selatan. Di sini Mekah. Dengan jarak sekitar 400 km. Jaraknya 11 marhalah. Dan satu marhalah itu 50 kilo. Jarak Mekah dan Madinah 11 marhalah. Satu marhalah tadi berapa? 50 kilo. Sehingga kurang lebih antara 400 sampai 450. Di mana Baitul Maqdis? Di utara jauh, tapi agak serong ini. Di sinilah Baitul Maqdis.
Sehingga perubahan arah kiblat itu 180 derajat. Perubahan arah kiblat itu membentang 180 derajat. Ya. Dari yang awalnya arah utara, kemudian ke arah selatan, 180 derajat. Tayyib. Sahabat itu meneriakkan, fadaru kamahum, maka mereka pun berputar sebagaimana posisi mereka, yaitu tetap rukuk, berputar. Anda bisa bayangkan ya, dari begini kemudian berputar begini. Wa kana alladhi qad mata 'ala al-qiblah qabla an tahawuli qibalal bait rijalan kutilu lam nadri. Sementara sudah ada beberapa orang yang mati sebelum perubahan qibalal bait ke arah Ka'bah, beberapa orang yang mereka terbunuh, yang kami tidak tahu mana qulu fihim, apa komentar kami tentang mereka. Fa anzalallah, maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Dan iman di sini maknanya apa? Iman di sini maknanya apa? As-shalah. Allah tidak menyia-nyiakan salat kalian. Kemudian dalam riwayat yang lain juga dari Al-Barra bin Azib. Dalam riwayat yang kedua ini kita lihat footnote disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Bahwasanya Rasulullah SAW beliau salat ke arah Baitul Maqdis. Dan beliau salat ke arah Baitul Maqdis dan sering sekali beliau melihat ke arah langit, ke arah atas untuk menunggu perintah Allah Ta'ala. Maka Allah turunkan, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Aku telah melihat kamu sering bolak-balik melihat ke arah langit. Faqala rijalun minal muslimin, ada beberapa orang di kalangan kaum muslimin, wadidna law alimna ilma man mata minna qabla an tusarrafa ilal qiblah. Kami berharap bisa tahu kondisi keluarga kami yang telah meninggal sebelum perubahan kiblat. Bagaimana nasib sholat kami, sholat mereka yang dulu menghadap ke arah Baitul Maqdis, berarti batal dong sholatnya. Maka Allah turunkan, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah tidak menyia-nyiakan sholat kalian. Sehingga sholat kalian itu tidak batal. Nah, selanjutnya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lebih fokus tentang bagaimana cara menghadap kiblat. Bagaimana cara menghadap kiblat yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala di ayat ini. Allah perintahkan di ayat yang tadi kita baca, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini ya, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sekarang kita akan lihat makna syatral Masjidil Haram. Saya masih menggunakan buku yang sama. Kita lihat makna syatral Masjidil Haram. Syatral masjid, asyatru secara bahasa maknanya al-jihah, arah. Wan nahiyah, arah. Sehingga syatrul masjid artinya adalah arah masjid. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kemudian beliau penulis menyebutkan dalil makna bahasa dari perkataan seorang penyair. Dan dalam makna bahasa pula, kata asyatru bisa memiliki makna an-nisf, separuh, setengah. Kata asyatru juga bisa bermakna setengah. Setengah dari sesuatu. Sebagaimana hadis Nabi SAW, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu setengahnya iman.
Dan asyatir artinya adalah asyab al-ba'id an ahlihi wa manzilihi. Asyatir maknanya adalah pemuda yang jauh dari keluarga dan rumahnya. Tayyib. Karena itu makna ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram maknanya adalah fawalli wajhaka jihatal masjidil haram. Ay jihatal Ka'bah. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, maksudnya adalah ke arah Ka'bah. Mohon diperhatikan di sini, ayat ini bunyinya adalah hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Allah tidak mengatakan ke arah Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral Ka'bah. Allah tidak berfirman demikian. Tapi yang Allah firmankan adalah fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Selanjutnya kita akan melihat apa makna Masjidil Haram dalam ayat ini. Tentang makna Masjidil Haram, kata Masjidil Haram itu memiliki banyak makna. Kata Masjidil Haram memiliki banyak makna. Disebutkan oleh penulis di Al-Ahkam Asy-Syar'iyyah. Baik, kita coba lihat tentang makna Masjidil Haram di ayat di atas. Apa yang dimaksud dengan Masjidil Haram dalam Al-Quran? Terdapat penyebutan Masjidil Haram dalam banyak ayat dalam banyak ayat di Al-Quran. Juga dalam hadis Nabi SAW. Dan memiliki beberapa makna yang berbeda-beda. Yang pertama adalah Al-Ka'bah. Makna yang pertama adalah Ka'bah. Seperti firman Allah Ta'ala, فَوَدْلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Makna yang kedua adalah Masjidil Haram seluruhnya. Seperti sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, sholat di masjidku ini lebih baik dibandingkan 1000 kali sholat di selain masjidku kecuali Masjidil Haram. Juga sabda Nabi SAW, la tushaddur rihal, orang tidak boleh melakukan perjalanan dalam rangka untuk ibadah kecuali ketika masjid. Salah satunya adalah Masjidil Haram. Dan itu berarti masjid seluruhnya. Makna yang ketiga adalah kota Mekah Al-Mukarramah. Seperti firman Allah Ta'ala, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci zat yang memberangkatkan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan Nabi SAW ketika Isra Mi'raj itu tidak berangkat dari masjid, tapi dari rumah, bukan dari masjid. Kemudian makna yang keempat adalah seluruh tanah haram, yaitu Mekah dan semua tanah haram yang ada di sekitarnya. Seperti firman Allah Ta'ala di surat At-Taubah, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Orang-orang musyrik itu najis, maka mereka tidak boleh mendekati Masjidil Haram. Dan yang dimaksud Masjidil Haram di sini adalah seluruh tanah haram. Baik. Nah, kemudian dalam ayat ini penulis mengatakan yang dimaksud Masjidil Haram dalam ayat ini adalah Ka'bah. Sehingga maknanya fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maknanya adalah hadapkanlah wajahmu ke arah Ka'bah. Sudah? Nah, sekarang kita akan membahas tentang apakah wajib menghadap persis ke arah Ka'bah, ataukah cukup menghadap ke arah jihatul Ka'bah. Jadi ada dua istilah yang perlu kita pahami ya. Ada dua istilah yang perlu kita pahami. Ada jihah. Saya ganti warna.
ada jihah, ada jihatul Ka'bah. Ada Ainul Ka'bah. Ada dua hal yang perlu kita bedakan. Ada arah, ini bicara arah. Ada objek tepat. Nah, kalau saya bicara arah barat, berarti pokoknya saya setiap kali menghadap ke arah di mana orang masih menyebut ke arah barat, itu bisa disebut arah barat, meskipun agak serong dikit. Ya. Karena arah itu kan punya rentang. Arah itu punya rentang. Tapi kalau saya mengatakan tepat ke arah barat, maka saya harus lurus tepat, tidak boleh serong. Baik, barat itu terlalu umum. Sekarang kita apa? Kita ubah ke kata objek. Kamu harus berjalan ke arah rumah Budi. Rumah Budi di mana? Di sebelah timur. Maka dia berjalan ke arah timur, berarti sudah disebut apa? Berjalan ke arah rumah Budi. Meskipun kadang dia serong dikit, serong kanan, serong kiri. Yang penting pokoknya ke arah rumah Budi. Ya. Sama seperti kita bertanya kepada orang. Pak, misalnya orang tidak ngerti ya. Ada orang tanya tentang Mekah itu di mana sih? Mekah itu ya ke arah Mesir. Mekah ke arah Mesir, terlalu jauh ya. Maksudnya apa? Terlalu gede negara. Rumah Budi di mana sih? Oh, rumah Budi ya searah dengan rumah Tony. Padahal rumah Budi dengan rumah Tony bisa jadi tidak jejer. Mungkin masih ada jarak 100 meter atau 200 meter. Sehingga ketika orang Bantul mengatakan rumah saya searah sama rumah A, karena mereka satu kecamatan. Mereka satu wilayah, satu kecamatan. Padahal jaraknya kalau sudah sama-sama di sana, yang satu di ujung kanan, yang satu di ujung kiri. Itu kalau bicara dari arah Sleman. Yang ketika menuju ke arah kecamatan ini, mereka harus berjalan menuju arah yang sama. Cuma nanti bisa jadi terjadi penyimpangan. Itu kalau kita bicara arah. Tapi kalau kita bicara ain, berarti harus tepat objek. Arah Ka'bah berarti ke arah di mana Ka'bah berada. Kalau ainul Ka'bah berarti harus tepat ke fisik Ka'bah. Baik. Nah, di sini dibahas oleh para ulama. Apakah menghadap kiblat itu harus ke ainul Ka'bah? Ataukah cukup menghadap ke arah Ka'bah? Cukup menghadap arahnya. Penulis mengatakan, menghadap kiblat termasuk salah satu kewajiban sholat. Sholat tidak sah ketika tidak menghadap kiblat. Kecuali maja'a fi sholatil khawfi wal faza. Ketika orang sedang sholat khawf, yaitu sholat ketika suasana perang, maka dia boleh sholat ke arah manapun. Wa fi sholatin nafilah, termasuk juga sholat sunnah di atas kendaraan. Maka orang seperti ini boleh menghadap ke arah manapun. Sehingga penulis ingin menyimpulkan, menghadap kiblat itu hukumnya bukan rukun ya. Kita bisa sebut wajib sholat. Gitu aja. Syarat sholat. Syarat sholat. Sudah? Namun boleh tidak dilakukan pada dua keadaan. Yang pertama adalah sholat khauf.
Yang kedua, sholat di atas kendaraan. Baik. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dan Muslim dan Tirmidzi, Nabi SAW beliau sholat di atas kendaraan beliau, haitsuma tawajjahat bihi, searah dengan arah kendaraannya. Ontanya mau menghadap ke arah timur, barat, utara, selatan, beliau SAW ikuti searah dengan arah kendaraan. Dan tentang kejadian ini turun firman Allah Ta'ala, fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kau menghadap, maka kau menghadap ke arah wajah Allah Ta'ala. Artinya sholat musah. Dan tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang masalah ini. Karena Nabi SAW mempraktekannya. Baik, selanjutnya terjadi perbedaan. Apakah wajib menghadap ke arah Ainul Ka'bah ataukah ke arah Jihatul Ka'bah? Menurut Syafi'iyah dan Hambali, dalam sebagian pendapatnya, mengatakan bahwasanya wajib untuk menghadap ke arah Ainul Ka'bah. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Malikiyah, bahwasanya yang wajib adalah menghadap ke arah kiblat, arah Ka'bah. Menghadap ke Jihatul Ka'bah. Tadi sudah kita jelaskan ya perbedaan antara ain dengan jihah. Saya bukakan buku Fiqhun Nawazil karya Dr. Bakar Abu Zaid rahimahullah tentang masalah apakah harus menggunakan kompas ketika orang mau mencari kiblat. Beliau menyebutkan khilaf para ulama ya, tentang masalah apakah harus menghadap ke arah Ka'bah itu. Beliau mengatakan annal jumhur ulama, mereka adalah Hanafiyah, Malikiyah dalam riwayat yang zahir, kemudian Hambali menurut jumhur Hambali, wa qaulun lisyafi'iyah, dan salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'iyah. Sehingga jumhur di sini mencakup Hanafiyah, yang zahir, yang lebih dominan dalam Malikiyah, yang lebih dominan dalam Hambali, dan salah satu pendapat dalam Syafi'iyah. Mereka mengatakan yakfil basir al-qadir istiqbala jihatil Ka'bah bijtihadin. Cukup bagi orang yang mampu melihat tanda-tanda alam untuk menghadap ke arah Jihatul Ka'bah. Ke arah Jihatul Ka'bah, bukan Ainul Ka'bah. Sesuai dengan ijtihad yang mampu dia lakukan. Wa laisa alaihi isabatu ainiha, dan dia tidak wajib untuk tepat ke fisik Ka'bah. Sehingga yang dimaksud dengan Syafi'iyah dan Hambali, dalam Syafi'iyah dan Hambali sendiri ada khilaf. Hanafiyah mereka mengatakan tidak harus, Malikiyah yang lebih dominan tidak harus, Hambali yang lebih dominan juga sama, Syafi'i ada sebagian ulama Syafi'i yang mengatakan tidak harus. Tidak harus maksudnya tidak harus tepat. Sehingga bisa saya katakan ini adalah pendapat jumhur. Ini pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan tidak harus tepat. Baik. Ini berlaku jika orang yang sholat itu tidak melihat Ka'bah. Namun jika dia melihat Ka'bah, mereka sepakat tidak boleh kecuali harus tepat ke arah Ka'bah. Wal fariqul awwal yaqulun la budda lil musyahid min isabatil ain. Pendapat pertama mengatakan yang ini tadi ya, Syafi'iyah dan Hambali, sebagian Syafi'iyah dan sebagian Hambali, mereka mengatakan bagi orang yang melihat Ka'bah wajib tepat ke arah Ka'bah. Sedangkan bagi orang yang jauh dari arah Ka'bah, la budda lahu min qasdil isabah. Harus ada qasdul isabah. Semangat untuk tepat ke arah Ka'bah. Meskipun dia menghadap ke arah di mana Ka'bah berada. Sedangkan untuk pendapat yang kedua, mereka mengatakan
bagi orang yang jauh cukup menghadap ke arah di mana Ka'bah berada, tidak harus tepat. Sehingga tentang masalah ketepatan, dalam mazhab Syafi'i dan Hambali itu sifatnya adalah semangat ke arah tepat. Sehingga dia harus berusaha, oh ini kayaknya sudah tepat, pas. Nah, baru dia melakukan sholat. Dengan semangat itulah dia bermodal. Meskipun bisa jadi ada faktor keliru. Meskipun bisa jadi ada faktor salah. Kemudian pendapat yang kedua yaitu jumhur. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'iyah, secara batin dia berusaha untuk tepat, prakteknya, tapi secara praktek bisa ke arah di mana Ka'bah berada. Jumhur mereka mengatakan langsung ke arah, tidak harus tepat. Tidak harus tepat. Tapi kalau pendapat yang pertama tadi, kalau bisa tepat, harus tepat. Kalau tidak bisa, ya pokoknya yang penting pokoknya kamu menghadap ke arah Ka'bah dengan niat, semangat untuk tepat ke arah Ka'bah. Berarti di situ menurut Syafi'iyah dan Hambali, kalaupun orang salah itu tidak menyebabkan sholatnya batal. Salah dalam arti serong sedikit tidak menyebabkan sholatnya batal. Nah, kemudian di sini disebutkan dalil masing-masing, dan ini cukup panjang ya pembahasannya karena waktu kita terbatas. Dalil masing-masing pendapat, maka di sini saya akan sebutkan tarjihnya. Saya sebutkan tarjihnya. Tarjih yang disampaikan oleh penulis. Di atas adalah hadhi khulasa, ini adalah kesimpulan dalil masing-masing yang sudah saya bawakan. Dan jika wa idza am'antan nazar, jika kamu renungkan lebih dalam, maka pendapat yang kedua yaitu Malikiyah dan Hanafiyah, dan itu pendapat jumhur, lebih kuat. Ya, lebih kuat. Terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari Mekah. Dan prinsip syariah adalah as-samhah, memberikan kelonggaran. Syariat tidak akan memberikan beban yang tidak mampu dilakukan. Sehingga beliau di sini mengatakan untuk pendapat yang pertama, ketika mereka mengakui su'ubatu madhabihim, sulitnya penerapan pendapat itu, terutama bagi orang yang tidak melihat Ka'bah. Mereka mengatakan, inna fardal musyahid lil Ka'bah isabatu ainiha hissan. Untuk orang yang melihat Ka'bah, wajib bagi dia menghadap ke arah fisik Ka'bah. Wajib menghadap ke arah fisik Ka'bah. Sementara bagi yang tidak melihat, cukup menghadap ke arah fisiknya qasdan, niatnya saja. Ini menurut Syafi'iyah dan Hambali yang tadi sudah kita singgung. Jadi pendapat Syafi'iyah dan Hambali, sebagian Syafi'iyah dan sebagian Hambali yang mengatakan harus tepat ke arah fisik Ka'bah, itu maksud mereka adalah tepat secara niat. Meskipun dalam prakteknya bisa jadi agak melenceng. Wa ba'da hadza, dari sini maka yakadu yakunul khilaf bainal fariqaini syakliyan. Maka seolah-olah perbedaan itu hanya perbedaan lahiriah saja. Karena mereka juga menegaskan bahwa orang yang tidak melihat cukup meyakini bahwasanya dia menghadap tepat ke arah Ka'bah. Cukup meyakini dia menghadap tepat ke arah Ka'bah. Tayyib. Di mana andaikan tidak ada benda apapun yang ada di hadapannya, maka dia akan melihat sholatnya tepat ke arah Ka'bah. Wa fi hadzal ra'yu junuhun ilal i'tidal. Dan pendapat ini mungkin tidak
tidak linier ya. Kurang begitu bisa diterima. Pokoknya kamu niatkan tepat menghadap ke arah Ka'bah. Meskipun sebenarnya kamu agak serong dikit. Loh kok bisa? Kan sulit sekali. Ya pokoknya diniatkan saja. Nah itu menunjukkan bahasanya pendapat ini ada sisi kelemahan. Karena kalau sifatnya hanya sebatas niat, berarti kamu dengan pendapat jumhur yang mengatakan tidak harus tepat, sama saja secara fisik. Ya dalam praktek sama. Tapi yang beda adalah niat. Sehingga perbedaan itu sifatnya hanya perbedaan syakli, perbedaan yang kayaknya di permukaan saja. Karena detailnya dalam prakteknya ternyata mereka juga sama. Lalu beliau sebutkan keterangan Al-Qurtubi, dan ini bagus sekali insya Allah sebagai kesimpulan dari pembahasan ini. Para ulama berbeda pendapat. Apakah wajib bagi orang yang jauh dari Ka'bah harus menghadap tepat ke arah Ka'bah atau menghadap jihah ke arah di mana Ka'bah berada? Sebagian ulama berpendapat yang pertama, yaitu harus ke Ainul Ka'bah. Dan sebagian mengatakan tidak. Kata Ibnul Arabi, mereka yang berpendapat harus tepat, wa huwa dha'ifun, itu adalah pendapat yang lemah. Li'annahu taklifun lima la yasilu ilaihi. Karena ini merupakan tugas yang tidak mungkin bisa dilakukan. Wa minhum man qala, dan ada ulama yang berpendapat cukup ke arah di mana Ka'bah berada. Dan ini pendapat yang kuat dengan 3 alasan. Yang pertama, ini yang lebih mungkin dengan sifat taklif syariat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita beban syariat, dan bebannya itu ringan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang kedua, ini yang diperintahkan dalam Al-Qur'an. Karena Quran mengatakan fawalli wajhaka syatra, dan bermakna syatra di sini adalah al-jihah. Hadapkanlah ke arah Masjidil Haram. Bukan ke ain. Allah tidak mengatakan ain, tapi Allah katakan syatra. Yang ketiga, ulama berdalil dengan shaf yang panjang, yang yakin bisa diketahui bahwasanya itu berlipat-lipat dari luasnya atau lebarnya Ka'bah. Dan mereka mengatakan sah. Sehingga ya, kalau ini Ka'bah ya. Ka'bah itu ada yang mengatakan panjangnya kurang lebih ya 13 meter. Ya, kurang lebih itu. Lalu ada masjid yang jauh dari Ka'bah, misalnya di Indonesia. Anggaplah Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal itu panjangnya berapa? Anggaplah misalnya 30 meter. Ini 30 meter. Ini semuanya menghadap ke arah yang sama. Ini semuanya menghadap ke arah yang sama. Sehingga yang sini tidak serong dikit, tidak. Tapi menghadap ke arah yang sama. Ulama sepakat sholat shaf 30 meter ini sah. Andaikan Ka'bah itu didekatkan ke mereka, Ka'bah itu di sini. Andaikan didekatkan ke mereka, Ka'bah di sini. Berarti orang ini, jadinya dia tidak tepat ke arah Ka'bah. Tapi ulama sepakat sholat seperti ini sah. Nah, kemudian pembahasan itu dijelaskan. Yang namanya arah itu kan juring. Namanya arah itu luas juring. Luas juring begini ya. Dan luas juring semakin jauh semakin lebar sekali. Namanya juring kan makin jauh makin lebar. Inilah juring arah Ka'bah. Siapapun yang sholat masuk juring ini, maka sholatnya sah. Kalau begitu, dan ini pendapat mereka yang alasan mereka yang ingin mengkalibrasi arah kiblat. Pokoknya selama di rentang juring sah. Saya tanya ini langsung ke orang yang melakukan kalibrasi arah kiblat sebuah masjid. Kalau ada masjid yang shafnya itu sangat lebar, melebihi lebarnya Ka'bah,
Padahal mereka menghadap ke arah satu garis yang sama. Lalu jawaban beliau, titik itu kalau dilihat dari jauh dia melebar. Maksudnya adalah juring. Baik, wilayah juring ini, selama dia masuk ke wilayah juring ini, maka sah. Nah, kalau bicaranya wilayah juring, lebar sekali. Berarti kalau bicara wilayah juring, jadinya tinggal 4 arah. Arah barat, arah utara, selatan, timur. Karena semua yang menghadap ke arah barat pasti kena juring ini, pasti. Saking lebarnya juring itu. Dalam jarak berapa kemarin? Antara 8 ribuan ya. Antara Indonesia dengan Ka'bah. 8.300 km. Dalam jarak 8.300 km. Berarti di wilayah juring yang demikian jauh akan sangat lebar. Kemudian bagaimana kalau kita sudah bisa menetapkan itu berdasarkan apa? Berdasarkan alat penunjuk arah, kompas. Berdasarkan kompas. Di sini disebutkan di buku yang Fiqhun Nawazil ya, tentang beberapa kasus kontemporer. Bagaimana hukumnya orang itu menggunakan kompas. Kesimpulan yang disampaikan oleh penulis, wallahu taala alam, bahwa dalam menghadap ke arah kiblat, kita tidak diperintahkan untuk menggunakan kompas. Tapi cukup beristihad semampunya dengan cara melihat arah di mana kiblat itu berada. Dan ini sebagaimana keterangan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Um, "Wa man kana fi mawdi'in la yura minhul bait aw kharijan an Makkah, fala yahillu lahu ay yadda'i." Orang yang berada di tempat yang tidak melihat Ka'bah atau di luar kota Mekah, maka dia nggak boleh ngawur. Kullama aradal maktubah, ketika mau sholat wajib. Ayyajtahida fi talabi sawabil Ka'bah bid dalail. Dia harus berusaha untuk mencari arah yang tepat ke arah Ka'bah dengan dalail, dengan tanda-tanda alam. Disebutkan minan nujum wasyams wal qamar wal jibal wa mahabir rih, seperti melihat ke arah bintang atau matahari atau bulan atau gunung atau arah mata angin, wa kullu ma fihi dalalatul qiblah, dan semua yang bisa digunakan sebagai media untuk penunjukan kiblat. Anda bisa bayangkan yang namanya arah mata angin dijadikan sebagai arah penunjukan kiblat, itu kira-kira nilai kebenarannya berapa persen? Kalau harus tepat. Ya ada nilai kebenarannya, tapi sangat kecil. Matahari dan bulan, nilai kebenarannya berapa persen? Kalau orang tidak mengetahui ilmu seperti zaman sekarang. Dulu kan kita tidak ngerti ya, matahari tepat di atas kota Mekah itu pas tanggal berapa dan tanggal berapa. Ada 2 tanggal yang disebutkan oleh masyarakat. Dan dulu orang tidak ngerti itu. Dulu mereka juga tidak punya kompas. Di banyak tempat mereka sholat tanpa menggunakan kompas. Maka berdasarkan kaidah bahwa Islam itu adalah agama yang memberikan kelonggaran, la yukallifuhum illa wus'aha, tidak membebani mereka kecuali sebatas kemampuannya. Di sini para ulama menyimpulkan tidak ada keharusan, harus tepat. Ad-Dahlawi, Waliullah Ad-Dahlawi dalam Al-Hujjatul Balighah mengatakan, walam yukallifhum fi ma'rifatil istiqbalil qiblah wa awqatis shalah wal a'yad hifdha masail hay'ah wal handasah. Tidak dijumpai atau Allah Subhanahu wa taala tidak membebani mereka untuk mengetahui arah kiblat dengan cara mengundang ahli teknik, insinyur atau orang-orang yang dia bisa mengetahui dengan alat. Wa asyara biqaulihi, karena terdapat hadis yang mengatakan al-qiblatu ma bainal masyriqi wal maghrib.
kiblat itu antara timur dan barat. Dan riwayat itu disebutkan dalam buku yang tadi kita bahas ya. Al-qiblatu ma bainal masyriqi wal maghrib. Ada riwayat sabda Nabi SAW, dan yang lebih sahih ini adalah perkataan Umar, ma bainal masyriqi wal maghribi kiblah, antara timur dan barat itu kiblat. Kenapa antara timur dan barat kiblat? Karena di sini Madinah, di sini Mekah. Mekah itu berada di selatan Madinah. Dalam hadis itu menjelaskan antara timur dan barat, ini utara ya. Antara timur, ini timur dan barat. Antara timur dan barat adalah kiblat. Artinya kiblat itu rentang. Antara timur dan barat adalah kiblat. Sehingga Anda mau menghadap ke arah persis, agak serong dikit, selama Anda disebut menghadap ke arah selatan, cukup telah disebut menghadap ke arah kiblat. Sudah cukup disebut menghadap ke arah kiblat. Nah, kalau konteks di tempat kita, ini Indonesia, di sini Mekah, tidak sejajar ya. Ini Mekah. Yang itu faktor koreksinya kurang lebih 21 derajat. Faktor koreksi. Ketemu angka ini setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan alat. Sebelum ada alat, orang tidak tahu ini. Sehingga dulu Muslim di masa silam yang mereka belum belajar tentang geodesi, ini ilmu apa? Geografi. Atau ilmu-ilmu yang membahas tentang ini, ilmu geodesi dan seterusnya, dia nggak tahu angka ini. Dia nggak tahu. Baru ketemu angka ini setelah ditemukan kompas, setelah ditemukan penunjuk arah. Sudah? Tapi dominan Mekah itu berada di arah barat. Dominan di arah barat. Dengan jarak 8.300 km kurang lebih. Maka dominan di arah barat itu, selagi orang sholat ke arah barat, insya Allah dia sudah disebut sholat menghadap ke arah Ka'bah atau ke arah kiblat, di mana Ka'bah itu berada. Menurut pendapat jumhur ulama. Baik, kita tetap menghargai keberadaan khilaf ya di antara para ulama, antara yang mengatakan A dan B, karena ini bagian dari polemik yang ma'ruf, sudah kita kenal. Namun wallahu alam, jadi yang pertama yang bisa kita simpulkan, jika Anda berada di masjid yang arah kiblatnya sudah dikalibrasi, maka Anda ikuti itu. Karena ulama sepakat sah. Ulama sepakat sah. Baik dari mazhab jumhur maupun dari mazhab Syafi'iyah dan Hambali. Yang kedua, jika Anda berada di masjid yang kiblatnya belum dikalibrasi, tapi Anda yakin ini menghadap ke arah barat, sehingga masjid itu tidak menghadap ke arah utara, tidak menghadap ke arah selatan, tapi menghadap ke arah barat. Anda yakin ini menghadap ke arah barat. Cuman Anda tidak bisa memastikan apakah softnya sudah dikalibrasi ataukah belum. Maka di posisi ini yang benar adalah sholatnya sah. Sholatnya sah, dan itu pendapat jumhur ulama. Kalau menurut pendapat sebagian Syafi'iyah dan sebagian Hambali, ya kalau masih bisa diupayakan, diupayakan. Kalau tidak bisa, boleh sholat dengan seperti itu dan statusnya sah. Dan wallahu alam, secara pribadi kami lebih mengambil pendapat jumhur ulama. Wallahu ta'ala alam. Tayyib, itu yang bisa kami sampaikan. Dan mungkin perbedaan semacam ini
Tidak perlu sampai menimbulkan pertikaian dan pertentangan, karena ini termasuk di antara khilaf ijtihadiyah. Ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B. Sehingga kalaupun kurang dari 20 derajat ya, kok tidak dikoreksi 21 derajat atau sekian puluh derajat, insya Allah pendapat yang kami yakini menurut jumhur ulama masih terhitung sebagai sholat yang sah selama masjid itu menghadap ke arah barat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Amin Nurbaits Hafizahullah saat ini tengah membangun gedung Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Premier School, unit Kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi dan perkiraan biaya untuk tahap pertama 2 lantai mencapai 2,6 miliar. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Premier School melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia, Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451, nomor rekening 7414049999. Untuk info donasi hubungi 082 12345 7441. Baik, selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya dari pertanyaan saya kemarin. Saya sekarang sudah paham tentang arah kiblat. Cuman saya mau bertanya sama Pak Ustadz, apakah pendapat dari kantor urusan agama yang menentukan arah kiblat itu berdasarkan matahari yang bulan Mei tanggal 27 dan 28 itu dianggap sebagai sahih atau tidak? Dan cara menentukan kiblat di sini, Ustadz yang ada di Masjid Jaya itu dulu, karena yang bangun masjid itu saya, Pak Ustadz, itu dengan silet yang ditaruh di atas mangkok dan dikasih air. Jadi kemana arah silet itu, itulah kiblat menurut Ustadz yang di Masjid Jaya ini, yang masjidnya saya bangun. Tapi berdasarkan dari keterangan kantor urusan agama, yang sahih itu katanya melalui matahari, yaitu tanggal 27 dan 28 bulan Mei. Jadi kalau memang yang itu dianggap sahih, dan tadi Pak Ustadz sudah jelaskan tentang kemanapun menghadap kiblat itu yang penting keyakinannya itu sah, berarti dengan silet pun yang sebenarnya itu di 270 derajat, sedangkan kiblat menurut matahari 293 derajat, itu berarti sudah dianggap sah menurut pendapat jumhur. Jadi cara menentukan Ka'bah dengan silet itu sudah dianggap sah atau belum menurut jumhur? Ya, saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz, apapun yang menjadi jawabannya, saya itu sebuah menjadi pelajaran buat saya, dan mudah-mudahan menambah keimanan saya untuk betul-betul bersungguh-sungguh menghadap kiblat sesuai dengan apa yang diyakini oleh para jumhur ulama. Demikian Pak Ustadz, barakallahu fikum, terima kasih. Wafikum barakallah. Masya Allah. Baik Bapak, terima kasih. Tentang apa yang disampaikan oleh Departemen Agama atau KUA ya, yang menyarankan kalau mau melakukan kalibrasi maka bisa dilakukan di tanggal 27 Mei dan satunya tanggal berapa? Ada 2 tanggal ya, Mei sama bulan apa begitu. Ini sebenarnya berbicara masalah metode. Ini bicara masalah metode. Sehingga ada banyak metode yang bisa dilakukan. Karena menurut perhitungan bahwa di tanggal itu matahari sedang tepat persis di atas kota Mekah. Sedang tepat persis di atas kota Mekah. Dan itu ilmu itu baru diketahui ketika orang belajar ilmu astronomi. Sehingga dia tahu pergerakan-pergerakan bulan nanti ada di titik mana, matahari ada di titik mana. Itu pelajaran ilmu astronomi. Dan seperti yang kita pahami, ilmu astronomi itu ilmu Islam atau ilmu yang datang dari wahyu ataukah ilmu dari pengalaman manusia? Jawabannya ilmu dari empirik manusia. Artinya
kaum muslimin di masa silam, ketika mereka tidak belajar ilmu ini, mereka nggak tahu tentang titik-titik itu. Baik, ada yang disebut dengan ilmu falak ya. Dulu saya sempat belajar ilmu falak ini waktu di sekolah. Ya. Dan ini dianggap sebagai ilmu Islam. Cuman belakangan saya mengatakan kayaknya nggak cocok kalau ilmu falak disebut ilmu Islam. Kalau ilmu ini dipelajari untuk mendukung kegiatan kaum muslimin, itu benar. Tapi ilmu yang mendukung kegiatan kaum muslimin tidak hanya satu, ada banyak ilmu. Ilmu teknik juga mendukung kegiatan kaum muslimin selagi dibutuhkan untuk pembangunan. Ilmu broadcasting, ilmu media, ini juga dibutuhkan kaum muslimin untuk forum kajian dan seterusnya. Ada banyak ilmu yang dibutuhkan kaum muslimin. Ilmu falak itu ilmu astronomi. Saya bisa katakan kenapa ini bukan termasuk ilmu syariat. Karena Rasulullah SAW tidak ngerti ilmu tentang ini. Makanya beliau tegaskan. Ketika beliau menyampaikan tentang masalah hisab, beliau mengatakan, Nahnu ummatun ummiyun, la naktubu wala nahsib. Kami ini umat yang buta huruf. Kami tidak menghitung, kami tidak menulis, kami tidak menghitung. Sehingga Nabi SAW tidak melakukan hisab ketika melakukan penetapan tanggal. Dan itu disepakati oleh kaum muslimin. Rasulullah SAW, beliau hanya menggunakan terbitnya hilal. Jika hilal tidak terbit, digenapkan 30 hari. Sehingga beliau tidak menggunakan hisab yang detail itu ya. Posisi matahari sekian derajat, matahari di ufuk, nanti di posisi A, B, C, beliau tidak menggunakan itu. Baik. Dan alasan yang kedua, orang yang lebih paham ilmu astronomi bukan orang muslim. Sejak dulu. Ya mungkin ada masa di mana kaum muslimin lebih dominan. Tapi sekarang yang lebih paham adalah non-muslim. Kita anggap misalnya ya, penelitian astronomi yang paling maksimal adalah yang dilakukan oleh NASA. Itu punyanya siapa? Amerika. Dikembangkan di negeri muslim tapi tidak lebih maksimal dengan yang dikembangkan di negeri non-muslim. Tayyib. Sehingga jamaah, posisi ilmu astronomi yang kemudian kita mendapatkan kesimpulan bahwa matahari tepat di atas kota Mekah saat tanggal sekian dan tanggal sekian. Tanggal berapa? 14 sampai 16 Juli. Ini 27 sampai 28 Mei. Tepat di posisi ini kita baru tahu dari bantuan ilmu astronomi. Yaitu atas informasi dari orang-orang non-muslim yang sampai di tengah kaum muslimin. Dulu saya sempat menginstal sebuah aplikasi sebelum ada aplikasi di zaman sekarang. Yang aplikasi itu bisa menentukan, ini waktu masih kuliah, bisa menentukan posisi benda-benda langit, matahari, bulan, dan seterusnya. Sehingga dulu ketika diminta melakukan hisab pakai aplikasi itu bisa. Hari ini, tanggal ini, apakah tepat tanggal 1 Syawal, itu bisa pakai aplikasi itu. Sehingga tidak tinggal masukkan input-inputnya aja. Dan itu buatan orang non-muslim. Kaum muslimin tinggal pakai. Intinya kita bisa tahu ini setelah ada ilmu astronomi tadi. Terus bagaimana dengan nasib orang-orang di masa silam yang mereka nggak punya ilmu ini? Kita kan bertahun-tahun nggak tahu tentang ini kan. Baru belakangan tahu, kemudian dijadikan sebagai acuan. Nah, terus orang yang hidup di masa silam gimana? Dari situlah kemudian kita jumhur ulama mengatakan bahwa kalau ada keharusan seperti ini, berarti banyak orang yang sholatnya itu pasti salah. Apalagi kemarin ya. Kemarin sempat kita sampaikan, orang geser 1 derajat saja. Anggaplah misalnya ini tepat ke arah Ka'bah. Serong 1 derajat. Itu penyimpangannya sudah ratusan kilometer. 400-an kilometer. Hanya serong 1 derajat.
Dan tentu saja ketika kita sholat, tidak mungkin terus-terusan pakai kompas. Di rumah kita mungkin bisa, di masjid tempat kita sholat bisa kalibrasi. Coba kalau kita sholat di masjid yang lain, yang tidak dikalibrasi. Atau di tempat orang lain yang belum ada soft yang sudah dikalibrasi. Potensi menyimpangnya ada atau tidak? Pasti ada. Nah, kalau seperti itu tidak mungkin dihindari, berarti berlaku bagi seluruh kaum muslimin. Mereka ketika sholat, potensi penyimpangan itu ada ke arah kiblat. Pasti ada. Dan ketika itu tidak mungkin dihindari, maka kembali kepada kaidah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak mungkin membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kesimpulannya, wallahu alam. Jadi maksud dari KUA yang memberikan tanggal ini, mereka ingin menceritakan metode. Metode kalau Bapak mau kalibrasi pakai ini. Ya. Itu kalau mau kalibrasi. Dan masih banyak metode yang lain, bisa kompas dan seterusnya. Sementara pakai silet yang ditaruh di atas air ya. Silet yang ditaruh di atas air ini kan metode kuno ya. Karena yang namanya arah kompas itu kan ada penyimpangan. Apa istilahnya? Inklinasi. Deklinasi atau inklinasi. Ada penyimpangan gini kan. Sekian derajat. N derajat. Ya. Deviasi. Deviasi penyimpangan tentang. Enggak. Penyimpangan kompas namanya inklinasi atau apa. Jadi dia agak serong. Agak serong. Nah, agak serong itu kemudian dikoreksi dalam kompas yang kita punya. Dan sekali lagi, itu metode masa silam. Intinya, kalau kita pakai metode-metode itu, akan sangat repot jika kita terapkan. Dengan dijadikan sebagai syarat, kamu kalau sholat wajib tepat ini. Kalau tidak tepat, batal. Nanti akan banyak sholatnya kaum muslimin yang batal. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai tambahan materi. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat, dan kami menyatakan mohon maaf barangkali ada sebagian yang kami sampaikan kurang tepat, dan ini bagian dari ranah khilaf. Semoga Allah Ta'ala memberikan kelapangan dada bagi kita semuanya untuk bisa menerima selama masih di rentang ijtihadiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap upaya kita dalam belajar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.